dapat berkumpul kembali dan melaksanakan sholat isya beserta tarawih di masjid yang barokah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ruah kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memperjuangkan cahaya Islam dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang ilmiah, dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika berpuasa pada bulan suci Ramadan, kita sangat-sangat diwajibkan untuk bersabar dalam menjalani hidup. Dan dalam Islam, sabar merupakan salah satu sifat yang sangat mulia dan merupakan sifat yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani setiap cobaan yang Allah berikan, kita perlu memperkuat kesabaran dan ketabahan kita. Perlu memperkuat kesabaran dan ketabahan kita. Maka dari ini berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesabaran kita dalam menghadapi cobaan. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Percayalah Bapak Ibu bahwa setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, Allah pasti akan memberikan setiap kesusahan, Allah pasti akan memberikan kemudahan di baliknya. Sebagaimana yang difirmankannya dalam Al-Quran surah Asy-Syarah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dari ayat tadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya kemudahan setelah adanya kesulitan. Masya Allah. Berlanjut ke poin yang kedua, yaitu bersabar dan berprasangka baik. Bersabar dalam menghadapi setiap cobaan dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yakin bahwa setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita pasti ada makna di baliknya. Jemaah sekalian, ada yang tahu tentang kisah salah seorang sahabat yang memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu sifat sahabat yang memiliki sabar yang luar biasa? Ada yang tahu? Apa? Masya Allah, dimajukan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Bilal bin Rabah merupakan salah seorang budak milik seorang kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui keimanan dan keislaman Bilal, dia pun marah. Betapa marahnya ketika ia dihabis oleh Abu Lahab untuk segera menghukum Bilal. Kemudian juga dia perintahkan anak buahnya untuk mencari Bilal. Kemudian diseretnya Bilal ke hadapannya. Kemudian disiksa Bilal dengan dicambuk di seluruh tubuhnya. Yang lebih parahnya lagi, diambil batu besar diletakkan di atas dadanya. Hampir Bilal kehilangan nyawanya, hampir terputus nyawanya. Namun ketika di tengah-tengah cobaan yang dialami, di tengah-tengah siksaan yang dia dapatkan dari majikannya, apakah dia akan kembali ke agama asalnya? Tak semudah itu tergusur.
Apa kata Bilal pada waktu itu ketika ia disiksa oleh majikannya? Ahad. Ahad artinya satu. Jika kita maknai perkataan Bilal ini, yaitu Tuhan hanyalah satu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian balasan kepada Bilal dari apa yang dia lakukan ini, yaitu kesabarannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Bilal, dan Bilal itu menjadi salah seorang sahabat yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ketika ia masih hidup, bunyi terompahnya yakni bunyi sandalnya sudah terdengar dari surga. Masya Allah. Berlanjut ke poin yang ketiga, yaitu tetap menjaga amal kebaikan. Berusaha untuk tetap menjaga amal kebaikan meskipun sedang ditimpa cobaan. Karena dengan menjaga amal kebaikan akan memperkuat kesabaran dan keimanan kita. Maka dari itu, marilah kita tanamkan dalam diri kita dan hati kita 3 perkara ini. Yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah, yang kedua bersabar dan berprasangka baik, dan yang ketiga tetap menjaga amal kebaikan. Jika 3 hal ini sudah kita tanamkan dalam diri kita dan hati kita, dan sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita, maka akan muncul dari dalam diri kita benteng kesabaran yang kokoh, laksana benteng yang dapat melindungi suatu negeri dari serangan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar yang sesaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Maka dari itu saya mengajak untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi, mari sama-sama kita memohon kepada Allah, memohon kekuatan, memohon petunjuk agar kita selalu diberi kesabaran dalam menghadapi cobaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata atau apapun itu, mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari diri saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.